warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi sistem ekskresi. Apa sih itu sistem ekskresi? Oke, dari kata X yang memiliki arti keluar ya. Jadi ekskresi adalah sistem di dalam tubuh kita yang mengeluarkan zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Kuncinya itu mengeluarkan zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Nah, perlu diingat anak-anak bahwa dalam sistem ekskresi ada dua istilah yang hampir sama. Jadi jangan sampai salah ya. Yang pertama ada yang namanya sekresi. Yang kedua ada yang namanya defikasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ekskresi kan adalah mengeluarkan zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan sekresi adalah mengeluarkan zat sisa, tetapi zat sisa tersebut masih dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan defikasi adalah pengeluaran zat atau feses. Baiklah, sudah paham ya anak-anak? Bagus. Oke, untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam tubuh kita, tentunya ada organ-organ yang terlibat di dalamnya. Apa saja sih organ-organ tersebut? Oke, di sini Ibu biar kalian lebih mudah mengingat, Ibu singkat menjadi kupahat ginjal. Apa sih itu kupahat ginjal? Yang pertama, ku artinya kulit. Pa artinya paru-paru. Hat artinya hati dan ginjal. Baiklah, organ pertama yang akan Ibu bahas yaitu ginjal. Apa sih fungsi ginjal dalam sistem ekskresi? Jadi ginjal ini berfungsi yang pertama, tempat penyaringan darah. Yang kedua, pembentukan urin atau menghasilkan urin. Nah, jadi urin yang dihasilkan dalam organ ginjal ini yaitu berupa zat yang terkandung dalamnya seperti air, urea, dan amonia. Lalu, apa saja tahap-tahap dalam proses pembentukan urin? Jadi, secara umum ada 3 tahap dalam pembentukan urin. Yang pertama ada yang namanya filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi. Yang ketiga, yaitu augmentasi. Baiklah, sampai di sini sudah paham? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tahapan pertama yaitu filtrasi. Filtrasi kan artinya penyaringan. Nah, menyaring apa? Jadi yang disaring di sini adalah zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, menyaring zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Tepatnya di mana? Yaitu di glomerulus. Nah, tahapan filtrasi ini akan menghasilkan urin primer. Perlu diingat bahwa urin primer yang dihasilkan mutlak tidak mengandung albumin atau protein. Nah, apabila ada yang lolos berarti akan mengalami penyakit yang namanya albuminuria. Apa itu albuminuria? Yaitu kencing yang mengandung protein. Tahap selanjutnya yaitu ada reabsorpsi. Nah, apa sih ini reabsorpsi? Re artinya kembali, absorpsi artinya penyerapan. Jadi reabsorpsi adalah penyerapan kembali. Apa
apa yang diserap? Yang diserap adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, pada tahapan reabsorpsi ini akan terbentuk yang namanya urin sekunder. Urin sekunder. Urin sekunder. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada augmentasi. Augmentasi ini apa? Yaitu memberikan suatu zat dari kapiler darah ke dalam urin. Nah, zat-zat yang diberikan apa saja? Yang pertama ada urea. Yang kedua yaitu kreatinin. Nah, perlu diingat bahwa hasil dari augmentasi ini akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Baiklah, sampai di sini sudah paham ya. Selanjutnya yaitu organ hati. Nah, apa sih fungsi hati dalam sistem ekskresi? Jadi, hati ini berfungsi untuk menghasilkan zat berupa urea dan zat warna empedu. Perlu diingat anak-anak bahwa di dalam tubuh kita kan ada yang namanya sel darah merah. Nah, sel darah merah ini ketika usianya kurang lebih mencapai 120 hari, dia akan menuju ke hati dan di dalam hati akan dirombak. Nah, di hati ini ada penyakit-penyakit yang bisa terjadi. Apa saja? Yang pertama ada namanya liver. Yang kedua ada penyakit yang namanya hepatitis. Kenapa seseorang bisa mengalami penyakit liver ini? Dikarenakan fungsi hati yaitu tidak bekerja secara optimal sehingga dia bisa mengalami yang namanya penyakit liver. Yang kedua yaitu hepatitis. Nah, hepatitis ini bisa disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi alkohol dan lain sebagainya. Yuk. Oke, organ selanjutnya yaitu paru-paru. Nah, kita mengenal bahwa fungsi paru-paru itu kan sebagai alat pernapasan atau organ pernapasan kita. Tetapi di sini kita akan membahas tentang sistem ekskresinya. Jadi, apa saja sih senyawa-senyawa yang harus dikeluarkan dalam paru-paru? Yang pertama yaitu ada namanya CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua yaitu ada H2O atau uap air. Nah, misalnya seperti apa? Jadi, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin anak-anak pernah melakukan, coba kita mengembun di kaca ya. Maksudnya yaitu menguap di depan cermin. Nah, ketika kita menguap di depan cermin nih, pasti kan ada embun atau gas-gas yang keluar. Nah, gas itulah yang perlu kita keluarkan karena dia mengandung senyawa yang berbahaya bagi tubuh kita. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai organ kulit. Nah, senyawa apa saja sih yang terkandung atau yang dikeluarkan dalam kulit? Oke, ada yang tahu? Ya, benar sekali, yaitu keringat. Nah, di dalam keringat ini tentunya ada senyawa-senyawa. Apa saja? Yang pertama yaitu ada H2O atau air. Yang kedua yaitu ada garam atau NaCl. Yang ketiga ada minyak. Dan yang keempat ada ion Na+. Oke, jadi 4 senyawa tadi yaitu yang terkandung di dalam keringat. Lalu pasti ada yang bertanya-tanya, di mana saja sih Bu letak kelenjar keringat? Oke, di sini kan Ibu sudah gambarkan struktur umum lapisan kulit. Nah, di sini ada yang bagian yang namanya epidermis. Epidermis ini yaitu bagian terluar pada kulit. Selanjutnya di sini ada bagian yang namanya dermis. Yang ketiga yaitu ada bagian
yang namanya hipodermis. Lalu, di mana sajakah letak-letak dari kelenjar minyak dan kelenjar keringat? Oke, di depan kan sudah Ibu gambarkan, yaitu tentang lapisan umum kulit secara umum ya. Nah, di sini, yang Ibu lingkarin ini yang namanya kelenjar keringat. Kelenjar keringat. Lalu, yang di sini yang Ibu lingkarin juga, inilah yang namanya kelenjar minyak. Kelenjar minyak. Baiklah, sampai di sini penjelasan mengenai sistem ekskresi. Ibu harap kalian semua memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Ibu akhiri.